Paradox of choice, ya kan? Selamat pagi warga-warga semuanya, ya kan? Bayangkan, ya lu gabut tengah malam pengen minum es, lu ke Indomaret misalnya, lu lihat minuman. Banyak banget minumannya, banyak banget pilihannya, dan akhirnya lu bisa berdiri 5 menit. Yang harusnya 1 menit tinggal ambil, lu berdiri 5 menit. Relate nggak? Kita cari minuman di Indomaret kan, lihat. Putar-putar, bolak-balik. Mana yang enak nih? Tuh. Lalu simpel banget, ya kan? Tinggal cari yang sesuai kriteria, ambil. Itu lebih menghemat waktu. Dan udah dapat nih minumannya. Nah, udah bayar dan lu pulang. Wah, gimana kalau yang tadi tuh lebih enak? Nah, itu adalah salah satu efek dari paradox of choice. Dan juga ini, ya kan? Misalnya kita lagi buka Tokopedia, Shopee, ya itu bisa bikin capek banget men dibandingin kerja. Kayaknya ini relate banget sama cewek ya kan? Milih baju lama banget, lihat bahannya, modelnya, harganya, belum lagi lihat-lihat di banyak toko, ya kan? Bandingin ke harga, cari review, bandingkan lagi. Padahal cuma beda beberapa ribu perak ya kan? Tanpa lu sadar, lu udah buang waktu yang lumayan cukup buat urusan baju doang. Mungkin cewek oke lah, tapi cowok ya jangan repot-repot lah kalau urusan baju, simpel-simpel aja. Nah, secara teknis, otak itu punya batas. Otak kita itu punya limit. Dan akhirnya otak itu mengalami analisis paralisis. Apa itu analisis paralisis? Analisis paralisis adalah kondisi di mana otak lu lumpuh, alias nggak bisa ngambil keputusan. Karena terlalu banyak mikir atau kebanyakan pilihan. Alias ngeblank jadinya. Jadi banyak pilihan itu kayak lu buka tab di HP. Lu buka banyak tab sekaligus. Ibarat pilihan banyak kan, buka langsung tab. Nah, ibarat HP lu buka tab banyak sekaligus. Walaupun HP lu iPhone, tetap bakal panas, tetap bakal nge-lag, nge-hang kalau yang dibuka tuh banyak. Agak-agak nge-freeze gitu kan. Nah, kalau tab yang dibuka kebanyakan kayak gitu jadinya. Nah, itu yang terjadi sama kepala lu kalau lu kebanyakan pilihan, terlalu banyak pilihan. Lu ngerasa lagi teliti biar nggak rugi ya kan, lihat harga, lihat bahan. Lu ngerasa pintar karena dapat harga paling murah mungkin dan kualitas lumayan. Padahal lu baru aja nuker waktu hidup lu yang harusnya bisa dipakai buat cari duit, ngasah skill cuma demi hemat beberapa ribu perak. Nah, itu yang namanya opportunity cost ya kan. Ada hal yang harus dikorbankan demi hal yang lain. Berarti lu telah mengorbankan waktu yang waktu ini adalah sesuatu yang sangat terbatas, dan jagalah waktu ya kan. Waktu ini kita terbatas. Bahkan orang-orang yang tua yang konglo-konglo aja kalau bisa tukar waktu dengan seluruh harta mereka, mereka sangat-sangat bersedia banget karena waktu ini tidak bisa dibeli ya kan. Dan masalah waktu, soal waktu, pentingnya waktu itu udah gue bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong tentang paradox of choice, ya ini ada kaitannya dengan opportunity cost. Ketika lu memilih salah satu, lu harus mengorbankan yang lainnya sebagaimana yang gue udah jelaskan tadi. Nah, jadi dengan banyaknya pilihan itu kan, paradox of choice, ya akhirnya lu bingung memilih yang mana. Ya udah, simplifikasi aja. Simple aja. Pilih yang sekiranya lu itu mau dan sesuai dengan kriteria lu ya. Ya udah pilih. Lupakan yang lainnya. Makanya Mark Zuckerberg ya kan itu pakai baju simple-simple aja. Kawasan aja kadang ya warna hitam, abu-abu. Karena emang di pikirannya itu ada urusan bisnis raksasanya, itu berat sekali beban pikirannya kan. Jadi dia dengan hal-hal yang kecil ya cukup disimplifikasi aja. Nggak usah ribet-ribet. Dan juga dalam hal usaha, berbisnis, suatu industri yang kalian inginkan, yang ingin kalian jalankan, pastikan hanya cukup dengan satu industri saja yang memungkinkan buat kalian tekuni. Maka fokus ke satu industri itu saja. Jangan tolah-toleh kiri kanan. Ini aku ibaratkan dengan sebuah pipa saluran air yang memiliki 100 keran air. Nah, bayangkan kalau kalian buka satu keran, ya kan? Buka 5 keran, 10 keran, nih kan, ini pipa air. Banyak 100 nih kan, buka 5 keran, 10 keran. Maka air yang keluar tuh ya jadi sedikit kan, masing-masing sedikit. Tapi kalau kalian hanya fokus buka satu keran, dipastikan air tuh yang mengalir ya satu itu aja, deras mengalirnya jadinya kan. Seperti itulah perumpamaannya. Maka fokus di satu industri saja, nggak usah tolah-toleh kiri kanan. Kan memang rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau. Tapi kita nggak tahu aja ada taiknya di sana. Karena pada saat lu membandingkan diri lu dengan orang lain, lu tuh bakal selamanya ngerasa kurang. Lu tuh sebenarnya lagi nggak adil sama diri lu sendiri kalau ngebandingkan diri lu sama orang lain. Coba gini ya, kita nggak akan pernah tahu proses mereka di belakang itu kayak mana. Entah mereka dari awal sudah punya privilege secara ekonomi dari keluarganya, entah mereka memang udah mulai 5 tahun lebih dulu daripada lu. Kita nggak tahu ya kan. Kalau lu membandingkan diri lu dengan orang yang udah mulai bertahun-tahun lebih awal dari lu, sementara lu sendiri baru mulai, itu nggak wajar banget sebenarnya.
Dan itu sama aja kayak lu nyiksa mental lu sendiri tanpa dapat hasil apa-apa. Nggak ada gunanya lu banding-bandingkan diri sama orang lain. Makanya stop banding-bandingkan diri dulu sama orang lain. Fokus aja. Satu-satunya orang yang harus lu kalahin di hidup ini adalah cuma satu, diri lu kemarin. Jadi tugas lu simple, jadi orang yang sedikit lebih baik dari, versi lebih baik dari lu yang kemarin. Ini pelan-pelan aja. Selangkah, 2 langkah, jadi lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi sekarang ya eranya sosmed tuh kan, nggak selamanya apa yang ada di sosmed itu real. Apa adanya kehidupan mereka di balik sosmed itu seringkali ya nggak kayak yang ditampilin di sosmed itu. Banyak yang palsu guys, ya kan. Sebenarnya hidup mereka itu nggak seindah itu. Banyak banget yang fake. Dan biasanya ada tujuan tertentu kenapa mereka menampilkan itu semua. Nah, di sini kan kalian harus selektif buat ngelihat, ya kan. Jangan gampang terkecoh dan hemat-hematlah energi tubuh dan pikiran kita. Pastikan energi itu dipakai buat sesuatu hal yang penting. Entah itu buat mikirin strategi bisnis, investasi, kerjaan, side job, buat nambahin income bulanan. Ini baru pagi lagi udah mikirin mau makan apa siang nanti. Udah dibuang energinya buat mikirin hal-hal yang saudara itu nggak perlu terlalu dipikirkan. Kerjaan dulu dipikirin, gimana mau kaya, energinya aja udah habis duluan buat sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, tidak penting, kecil gitu. Simplifikasi aja, nggak perlu repot makan nasi padang udah, ya kan. Kalau nggak ayam geprek depan komplek, simple. Lu itu ibarat iPad buat cari duit buat kerja. Baterai itu kan awalnya 100%. Lu pakai buat main ML 5 jam, anggaplah begitu ya kan, sisa 40% kan jadi buat kerja. Nah, ya kan nggak maksimal kerjanya. Sisa dikit itu baterai buat lu kerja. Emang bisa dicas sih, tapi kan waktu lagi yang diperlukan ngecasnya. Ya, ngecas nih ibarat tidur. Nah, recharge energi lu. Tapi kan banyak kemakan waktu jadinya. Nggak efisien waktu lu sehari jadinya buat cari duit. Jadi pastikan energi lu difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berimpact buat diri lu. Dan jangan terlalu jadi maksimer, perfeksionis. Jadilah satisficer. Simple, sederhana, dan nggak perlu terlalu diribetin segala hal. Latihlah diri lu untuk selalu berpikir simple dalam segala hal. Beranilah bilang cukup pada hal-hal yang kecil agar lu punya energi buat bilang iya pada hal-hal yang besar. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan tentang seberapa banyak pilihan yang lu punya, tapi seberapa berkualitas keputusan yang lu ambil. Gua Faisal, see you on the next video.